Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Iya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Kembali bertemu bersama Kak Rini untuk melanjutkan ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Dan untuk memulai ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Bapa yang di sorga. Kami sangat bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus masih mempercayakan kami untuk melaksanakan ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah online sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa darah-Mu, agar kami dalam melaksanakan ibadah ini dengan tulus, taat, dan setia hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan melalui saya sebagai guru sekolah minggu. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berkati juga adik-adik kami Tuhan Yesus, jauhkan dia dari konsentrasi yang ingin mengganggunya Tuhan Yesus. Berikanlah dia hikmat kebijaksanaan dalam memahami kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami satu persatu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami siap beribadah. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baiklah adik-adik, untuk menambah semangat dan sukacita kita pada hari ini, mari kita kembali menyanyikan lagu pembukaan kita dengan judul Jangan Lelah. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, terima kasih kepada adik-adik yang telah bernyanyi bersama-sama. Baiklah adik-adik, saatnya kita memasuki renungan firman Tuhan hari ini. Dan pembacaan renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Dan diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, terlebih dahulu membaca Alkitabnya di rumah dengan sejenak memberhentikan video ini. Dan setelah membaca pembacaan firman Tuhan hari ini, adik-adik dapat melanjutkan video ini. Silakan adik-adik. Baiklah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Iya, melalui tema kita pada hari ini, adik-adik mau menyiapkan hati menerima panggilan dari Tuhan, dan adik-adik percaya bahwa setiap panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita, tugas yang diberikan Tuhan kepada kita akan dimampukan Tuhan. Mari percaya ya adik-adik, dan kita yakini bersama-sama. Adik-adik, Nabi Elia turun dari Gunung Horeb. Lelahnya Nabi Elia telah hilang. Dengan kemudian hatinya pun sangat bergembira adik-adik. Di tengah perjalanan,
Nabi Elia bertemu dengan seorang anak muda yang sedang membajak di ladangnya bersama sapi-sapinya. Dan namanya adalah Elisa, adik-adik. Kemudian Nabi Elia teringat akan pesan Tuhan, adik-adik. Ajaklah Elisa untuk menggantikanmu. Itulah pesan Tuhan kepada Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia pun menghampiri Elisa, seorang anak muda itu. Dia melepaskan jubahnya dan memberikan itu kepada Elisa. Setelah itu disampirkannya ke pundaknya si Elisa, adik-adik. Kemudian apa sih maksudnya? Iya, maksudnya adalah Nabi Elia mau mengajak Elisa menjadi pengikutnya. Nah, adik-adik, kalau jadi pengikutnya berarti Elisa harus meninggalkan rumahnya ya adik-adik. Kemudian Elisa memutuskan untuk mengikutinya. Iya, tapi Elisa punya permintaan. Dia berkata kepada Nabi Elia, "Pak Elia, izinkan aku berpamitan kepada orang tuaku dulu. Lalu aku akan melayani Bapak." Kemudian jawab Nabi Elia, "Ya, silahkan." Kemudian Nabi Elia kini memiliki seorang pengikut yang setia, yaitu Elisa. Di mana Elia berada, disitulah Elisa berada. Jadi adik-adik, setiap pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Elia, dan di situ ada Elisa. Kemudian kata Nabi Elia begini adik-adik, "Aku akan pergi ke Betel. Kamu tidak usah ikut Elisa." Namun Elisa menjawab, "Aku harus ikut, Pak." Jawab Elisa kepada Nabi Elia. Akhirnya adik-adik, Nabi Elia dan Elisa pun pergi berdua berjalan kaki ke Betel. Setelah itu adik-adik, Nabi Elia akan pergi ke kota Yeriko. Kemudian berkatalah Nabi Elia kembali, "Kamu di sini saja, tidak usah ikut." Namun Elisa tetap berkata kokoh dengan komitmennya, "Izinkan saya ikut Bapak." Wah, ternyata Elisa berkomitmen sekali untuk melayani dan tetap setia sebagai pengikut ya adik-adik. Kemudian setelah urusan di Yeriko selesai, mereka berdua kembali berjalan lagi dan sampailah di tepi sungai Yordan adik-adik. Nah, di situ tidak ada jembatan di sungai Yordan dan tidak ada perahu. Wah, bagaimana ya mereka menyeberanginya adik-adik? Iya, akhirnya Nabi Elia melepaskan bajunya adik-adik. Dia memukulkannya ke air adik-adik. Kemudian sungguh ajaib kuasa Tuhan adik-adik. Aliran sungai itu berhenti seperti ditahan oleh penanggal di sungai adik-adik agar airnya tidak lanjut mengalir, jadi ditanggalkan seperti itu ya adik-adik. Dengan begitu mereka bisa berjalan di sungai Yordan itu. Dan karena telah ditanggalkan sungainya, jadi sungainya kering, maka berjalanlah mereka bisa menyeberangi sungai itu ya adik-adik. Setelah itu sampailah mereka di seberang sungai. Lalu mereka kembali berjalan sambil bercakap-cakap adik. Jadi Nabi Elia bercakap-cakap dengan Elisa di sepanjang jalan. Tiba-tiba datanglah sebuah kereta berkuda yang menyala-nyala seperti api loh adik-adik. Elisa sangat terkejut pada saat itu adik-adik. Kemudian ia berteriak, "Lihat, ada kereta Israel." Kemudian Nabi Elia menaiki kereta itu adik-adik. Tiba-tiba angin badai menerpanya. Kereta itu pun terbang ke atas hingga hilang dari pandangan Elisa adik-adik. Elia telah diangkat ke surga. Iya, Elisa pun mengucek-ngucek matanya adik-adik. Ia tidak percaya dengan yang apa dilihatnya barusan. Kejadian itu sangat cepat adik-adik. Kemudian ia pun memungut jubah Nabi Elia yang tertinggal dan kembali ke Yeriko. Saat sampai di sungai Yordan, Elisa meniru Elia. Iya, Elisa memukul jubah yang didapatnya dari Nabi Elia
itu ke air sambil meminta pertolongan dari Tuhan. Lihatlah, aliran sungai itu pun berhenti juga berkat penyertaan Tuhan ya adik-adik. Dan nabi-nabi muda menyaksikan keajaiban itu dari kejauhan. Mereka berkata, Elisa telah menjadi pengganti Elia. Mereka pun menyambut Elisa dengan penuh hormat adik-adik. Nah, adik-adik kakak semuanya, memang menjalankan sebuah tugas yang baru itu tidaklah mudah bagi kita. Apalagi kita dibayangi rasa ketakutan tidak sanggup menjalaninya. Tapi percayalah adik-adik, ketika kita mampu menyiapkan hati kita, mau memberikan dengan tulus hati melaksanakan tugas panggilan dari Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menyertai setiap tugas yang diberikan kepada kita. Percayalah Tuhan akan memampukan kita menjalani tugas panggilan itu. Mari kita semua belajar bersama-sama adik-adik untuk menyiapkan hati menerima segala panggilan Tuhan kepada hidup kita. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah berakhir. Dan untuk menutup ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini, kembali kita satukan hati dan pikiran kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dari ibadah hari ini kami dapat belajar bahwa kami Tuhan harus menyiapkan hati untuk menerima segala tugas panggilan Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami menjalani segala tugas kami dengan tanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya renungan firman hari ini menjadi teladan bagi kami semua. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa untuk adik-adik kami, masa sekolah adik-adik kami dari tingkat terendah hingga teratas. Tuhan pelihara masa sekolah mereka, berikan mereka tanggung jawab sebagai murid-murid, dan berikanlah mereka kepintaran dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dan memberikan murah rezeki kepada keluarga kami. Tuhan Yesus juga berkatilah adik-adik kami yang sedang mengalami sakit. Engkau menyembuhkan segala penyakitnya Tuhan, agar adik-adik kami semua dapat kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan sangat bersyukur kepada adik-adik kami yang merayakan ulang tahunnya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas pertambahan usia yang diterima adik-adik kami Tuhan. Engkau yang berkati kehidupannya, berikan dia kepintaran, dan Engkau yang berkati segala tumbuh kembangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juga kami berdoa agar negara kami bahkan seluruh dunia ini segera pulih dari segala pandemi, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan Yesus, agar kami bisa kembali beribadah tatap muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang berkati, Engkau yang memelihara. Berkati juga Tuhan kami sebagai guru sekolah minggu. Berkati setiap pelayanan kami agar kami tetap setia dan bertanggung jawab. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami seminggu penuh ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sempurnakan doa ini melalui doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.